Anda tidak akan mempercayainya, tetapi bus bekas ke-17 di depan Anda tampak seperti bekas, tetapi sebenarnya sudah dibuang. Setelah beberapa renovasi yang cermat oleh para ahli kereta api Pakistan, ternyata itu adalah bus bekas yang indah itu hampir baru. Produk akhir Anda tidak akan pernah menebaknya, ini sangat menakjubkan. Seperti kita ketahui bersama, tidak ada yang namanya kehancuran di negeri ajaib Pakistan. Bus yang rusak akibat pertempuran di depan kita tidak tahu apa yang telah dialaminya. Meskipun tidak ada bagian yang baik dari keseluruhan mobil kecuali rodanya, Master di sini mengatakan bahwa dengan perbaikan sederhana, dapat digunakan 10 atau 8 tahun lagi tanpa masalah. Tidak sulit untuk melihat dari gerbong berbulu di sini, bahwa bus ini pasti pernah dibaptis dengan api semasa hidupnya. Oleh karena itu, jelas tidak mungkin untuk memperbaiki seluruh gerbong secara langsung. Oleh karena itu, para master harus membongkar seluruh jok bagian dalam dan beberapa aksesoris yang rusak. Sedangkan untuk komponen utama seperti atap dan rangka gerbong, para master menggunakan pistol semprot yang kehabisan oksigen untuk memotongnya menjadi potongan-potongan kecil satu persatu. Pada saat yang sama, master di sisi lain juga menggunakan tabung persegi untuk mengelas rangka utama kedua gerbong sesuai dengan ukuran bus, dan setelah dibongkar, hanya bus yang tersisa. Sasis beroda 4 dan rangka. Tempatkan rangka yang sudah jadi di kedua sisi sasis dan ukur dengan pita pengukur untuk memastikan dimensi rangka sesuai dengan sasis. Rangka dan sasis kemudian dilas. Untuk membuat rangka benar-benar vertikal dan sejajar, mereka juga akan mengelas beberapa tabung persegi secara diagonal di dalamnya sebagai penyangga. Dengan dukungan tabung persegi tersebut, dapat dipastikan kedua rangka yang dilas tersebut dapat sejajar dan konsisten menuju sasis. Sambungan dengan rangka terbuat dari potongan tabung persegi yang kemudian dilas. Hal ini tidak hanya dapat memastikan kekencangan selama pengelasan, tetapi juga secara efektif memperkuat sasis rangka. Toh, kalau soal sasis mobil ini, entah sudah berapa kali diperbaharui. Oleh karena itu, masih perlu menggunakan tabung persegi untuk pengelasan tulangan seperti ini, tapi saya tidak tahu apakah pengelasan tabung persegi sebanyak itu akan membebani secara berlebihan bahkan sebelum sampai di jalan. Selanjutnya, tabung persegi yang ditekuk dilas pada bagian atas kedua rangka untuk menghubungkan kedua rangka tersebut hingga membentuk atap gerbong. Setelah semua rangka dilas, pengrajin mulai memotong lembaran besi galvanis. Jika tebakan Anda benar, mereka akan menggunakan lembaran besi ini untuk menyelesaikan seluruh gerbong. Pertama, mereka akan membengkokkan dan memotong lembaran besi menjadi bentuk struktur yang diinginkan, kemudian menutupinya langsung di atap gerbong, dan kemudian mengelasnya ke rangka. Meski belum tahu seberapa bagus kualitas mobil ini, yang pasti terasa berat. Setelah mengelas bagian bawah atap, Anda bisa mengelas dinding kompartemen di kedua sisinya. Pertama, las dua pelat pelindung di kedua sisi untuk penguatan, lalu oleskan selapis lem kuat pada permukaannya, lalu tempelkan dinding mobil yang sudah dibuat di atasnya. Tentu saja menempelkannya dengan lem jelas kurang kuat sehingga perlu dilas pada rangka kereta. Meski hanya bus buatan tangan, tidak ada satu bagian pun yang hilang. Bagian yang Anda lihat sekarang adalah braket kompartemen bagasi yang terletak di bagian bawah mobil. Meskipun tidak menggunakan penyangga hidrolik, hal ini tidak mempengaruhi kemampuannya untuk